sudah mulai senang uzlah, ya, senang uzlah, senang menyendiri, bertafakur, memikirkan terkait dengan kondisi orang-orang Quraisy. Kalau boleh dibilang umatnya, kalau seorang rasul berarti umatnya. Walaupun saat itu karena belum menjadi rasul tentu bukan menganggap sebagai umatnya, tetapi melihat tradisi, melihat kebiasaan orang-orang Quraisy kaumnya, ini menjadi perhatian yang demikian sangat besar atas diri beliau. Sehingga pada usia 37 tahun kemudian Rasulullah di dalam kitab Fiqh Sirah itu ya, disebutkan bahwasanya wa haballahu ilaihi al-ikhtila'u fi ghari Hira. Allah menjadikan kepada Rasulullah itu suka, ya, cinta kepada al-ikhtila'u fi ghari Hira, ya, untuk beruzlah, untuk menyendiri, ya, di Gua Hira, yaitu di Jabal Nur. Bahwa Jabal Nur itu kurang lebih sekitar jaraknya gitu ya. Jaraknya itu sekitar, karena dia di sebelah yaqa fi janib shimal gharbi min Makkah, di arah utara barat ya. Utara barat bagian Makkah. Kurang lebih jaraknya sekitar 2 milan ya. 2 mil, 2,5 mil, 2 mil atau 2,5 mil kurang lebih. Kalau dijarakkan per kilo berarti kalau 2 mil berapa kilo? Berapa kilo kalau 2 mil? 3 kilo ada? Kurang lebih ya, kurang lebih sekitar antara 2,5 atau 3 kilometer jarak yang di antara kota Makkah dengan Jabal Nur atau Gua Hira. Yang beliau kesana ke atas itu kurang lebih bisa sampai 1 bulan, sesuai dengan perbekalan yang beliau siapkan gitu. Ya. Ada yang menyebutkan terkadang 10 malam, fataratan 'ashara wa fataratan aktsar min dzalik ila syahrin. Terkadang 10 hari beliau berada di Gua Hira, lalu kemudian balik lagi mengambil perbekalan. Ya, kemudian nanti bisa tinggal sampai 1 bulan di situ. Ya. Dan ini yang dijelaskan bagaimana beliau itu selalu berpikir terkait dengan umatnya yang saat itu berada pada penyembahan kepada berhala-berhala. Kemudian kemaksiatan yang merajalela, di antaranya perjudian, perzinahan. Jadi kalau bicara masalah judi, zina itu mabuk-mabukan itu sudah memang menjadi kebiasaan dari sejak dulu. Kalau sekarang ada semakin banyak judi online, mabuk itu sudah memang yang namanya kejahilian, kebodohan itu senantiasa akan ada terus. Yang sampai kemudian pada puncaknya yaitu terkait dengan badan wahyu, mulainya turunnya wahyu. Ya. Jadi Rasulullah itu pada usia, sebagian menyebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, ya, ini dari Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa awal-awal turunnya wahyu ini ada beberapa cara yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Di antara yang disebutkan awalama bada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'ya salihah fil naum. Yang pertama sekali mengawali wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar, ya, ru'yatus salihah. Jadi mimpi yang benar, dan ini berulang-ulang. Salah satu yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW itu berulang-ulang. Jadi kalau salah satu tanda benarnya mimpi itu sekalian, itu adalah kalau mimpi itu berulang-ulang. Itu ada sesuatu yang bertanda. Jadi tidak kemudian semua mimpi itu nanti akan menjadi menjadi isyarat terhadap sesuatu atau yang akan terjadi kepada seseorang. Tidak selalu.
Cuman kalau mimpi itu berulang-ulang dan sama, nah itu biasanya ada bertanda. Sebagaimana mimpinya Raja Aziz, ya, di Mesir ketika Nabi Yusuf saat itu kemudian mentakwilkan mimpi Al-Aziz, dan mimpinya yang dialami oleh Al-Aziz itu mimpi yang berulang-ulang, enggak cuma sekali. Mimpi 7 ekor sapi gemuk memakan 7 ekor sapi kurus, tidak cuma sekali doang, tidak, tapi berulang-ulang sehingga kemudian mengganggu dalam pikiran. Nah, Rasulullah SAW, beliau setelah Allah SWT letakkan cintanya kepada berikhtiar, ya, bertafakur, menyendiri di Gua Hira, memikirkan terkait dengan kondisi umatnya, maka Allah SWT dalam beberapa kali beliau mendatangkan atau menjadikan Rasulullah SAW itu bermimpi dalam malam harinya berulang-ulang. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu bermimpinya seperti melihat fajar subuh menyingsing berulang-ulang. Jadi melihat fajar subuh menyingsing berulang-ulang, dan itu merupakan ru'yah as-salihah atau ru'yatul haqiqi. Itu adalah mimpi yang benar, mimpi yang saleh. Jadi bukan mimpi yang, mohon maaf, kayak kalau kita dulu waktu kecil mimpi dikejar-kejar anjing, mimpi dikejar orang-orang gila, itu bertanda apa? Nggak perlu ditafsirkan kayak gitu. Apalagi cuma sekali doang, dan itu nggak bisa ditakwilkan. Sampai kemudian hatta ja'ahul haqq wa huwa fi ghari Hira. Sampai kemudian datanglah kebenaran kepada Rasulullah SAW ketika saat beliau berada di Gua Hira. Wa ja'ahul malak faqala lahu iqra. Maka datanglah kemudian malaikat kepada beliau dan mengatakan baca. Kata Rasulullah, kemudian beliau mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Sampai kemudian qala fa akhadani faghattani hatta balagha minnil jahdi thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari fa akhadani faghadani as-salis thumma arsalani. Jadi beliau itu ditemui oleh malaikat yang mengatakan baca. Kata Rasulullah, saya tidak bisa baca. Lalu kemudian malaikat itu mendekatinya dan memeluk Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW itu sesak napasnya, lalu kemudian melepaskan dan kemudian berkata kembali, malaikat iqra, baca. Kata Rasulullah, saya tidak bisa baca. Dan kemudian beliau didekapnya sampai kemudian beliau sesak dadanya, lalu dilepaskan kembali sampai itu berulang sampai 3 kali. Setelah yang ketiga kalinya, lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka ayat ini yang kemudian sepakati para ulama, ini adalah ayat yang pertama kali turun, bukan surat yang pertama kali turun, tetapi ayat yang pertama kali turun, walaupun ada dalam surat Al-Alaq. Sampai kemudian Rasulullah SAW faraja'a biha Rasulullah SAW. Beliau itu kemudian setelah mendapatkan wahyu yang pertama Iqra, ini bukan berarti kemudian beliau menyadari bahwa ini adalah pengangkatan bi'tsatul rasulnya, dan beliau menyadari bahwa ini adalah kenabian, tidak. Jadi saat itu Rasulullah SAW ketika beliau ditemui oleh Jibril dan kemudian Jibril mengatakan Iqra, itu bukan langsung Rasul faham bahwa dirinya adalah seorang nabi dan seorang rasul, tidak. Sehingga kemudian beliau pulang dari Gua Hira, fadakhala ala Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni. Beliau kemudian pulang dan kemudian ditemui oleh Khadijah, mengatakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, selimuti aku. Lalu kemudian Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Lalu kemudian berkata kepada Khadijah, mengabarkan apa yang dialaminya oleh Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan,
laqad khasyitu ala nafsi, saya takut terhadap diriku. Rasulullah menyampaikan bahwa saya takut terhadap diriku. Maka kemudian Khadijah mengatakan, kalla wallahi la yahzikallahu abadan, innaka la tasilal rahim wa tahmirul kalla wa taqsibul ma'dum wa taqri'ud dhaif wa ta'yinu ala nawaibil haqq. Jadi kata Khadijah, demi Allah, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakanmu, tidak akan membiarkanmu selama-lamanya. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim, selalu membantu orang-orang yang kesulitan, selalu bertutur kata yang lembut kepada orang, dan selalu berbuat baik, menghormati tamu. Dan selalu berbuat kebaikan, hal yang benar. Itu Khadijah memberikan hiburan kepada Rasulullah. Dalam kitab Rahimul Maktum, Saifur Rahman Al-Ghafuri itu sampai beliau mengatakan terkait awal pertama Rasulullah itu mendapatkan wahyu, itu Khadijah senang sekali. Kenapa? Sampai Khadijah mengatakan saat beliau datang ke Waraqah menyampaikan terkait dengan apa yang dialami oleh suaminya, yang kemudian dijelaskan karena memang Waraqah dengan Khadijah ini masih saudara. Waraqah bin Naufal adalah seorang pendeta Nasrani, dan dia adalah orang yang menganut agama Nasrani dan termasuk orang yang di kalangan alim di antara mereka. Artinya orang yang paham agama. Termasuk orang yang juga menulis sebagian kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Walaupun beliau ini adalah orang yang sudah sepuh dan buta matanya, tapi saat kemudian dikabarkan oleh Khadijah bahwa suaminya mengalami seperti apa yang diceritakan oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, sehingga kemudian kata Waraqah, sesungguhnya itu adalah namus yang telah Allah SWT utus kepada Musa. Dan ketika Khadijah mendengarkan penjelasan dari Waraqah pamannya ini, maka kemudian dia bergembira sekali. Sampai ketika Waraqah mengatakan, bergembiralah wahai anak pamanku, dan teguhkanlah hatimu, dan demi dirimu Khadijah yang ada di tangannya, aku benar-benar sangat berharap engkau menjadi nabi umat ini. Ini perkataan Khadijah, sampai kemudian Khadijah mengatakan, demi Khadijah yang ada di tangannya, aku benar-benar sangat mengharapkan engkau menjadi nabi umat ini. Jadi ini harapan seorang istri. Kok kalau menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin kok Khadijah mengerti masalah kenabian? Karena sekali lagi Bapak sekalian, Khadijah ini dekat dengan Waraqah bin Naufal, seorang penginjil atau seorang Nasrani yang mengetahui tentang wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan masih berpegang kepada Injil. Maksudnya Injil ini Injil yang benar, yang masih mentauhidkan Allah SWT, mengesahkan Allah SWT, bukan Injil yang dipegang oleh kebanyakan orang Nasrani, pendeta-pendeta Nasrani yang mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka yang sudah menyelewengkan dari kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sehingga Waraqah menyampaikan kepada Khadijah bahwa dia adalah ya ibnu akhi madza tara. Saat kemudian sudah diterangkan untuk kemudian menjelaskan kembali meyakinkan kembali, dibawalah oleh Khadijah Rasulullah ke Waraqah. Sampai Waraqah mengatakan, apa yang kau lihat wahai anak pamanku? Maka kemudian fa'akhbarahu Rasulullah SAW khabara ma ra'a, faqala lahu Waraqah
ay Jibril au al-wahyi alladhi nazala ala Musa. Jadi kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya apa yang kau lihat, lalu kemudian Rasul menceritakan apa yang beliau lihat ketika di Gua Hira. Lalu kemudian Allah mengatakan ini adalah namus, yaitu Jibril yang membawa wahyu sebagaimana yang telah diturunkan kepada Musa. Ya laitani fiha jaz'an syaban qawiyan laitani akuna hayyan idza yukhrijuka qaumuk. Faqala Rasulullah sallallahu amukhrijihum qala na'am. Yang Warqah saat itu mengatakan, seandainya aku saat itu masih muda dan kuat, maksudnya saat itu adalah saat nanti engkau diusir oleh kaummu. Sampai Nabi Muhammad agak kaget ketika Warqah mengatakan kaummu nanti akan mengusir. Maka kemudian beliau bertanya, apakah saya akan menjadi orang yang terusir oleh mereka? Kata Warqah, iya. Yang kemudian beliau katakan, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udwi. Jadi tidaklah seorang laki-laki yang dia membawa semisal apa yang datang kepadamu kecuali pasti dia akan diusir oleh kaumnya. Dan ini menjadi sebuah konsekuensi, sudah kepastian bahwasannya orang yang membawa kebenaran itu pasti akan dikucilkan. Dan ternyata tidak saja pada zaman Nabi atau orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad SAW yang mereka diusir dan dikucilkan, tapi nanti sampai akhir zaman sekalipun ketika orang itu beramal soleh, kebaikan-kebaikan, dia menjaga kebaikan, akan selalu terkucilkan atau dikucilkan oleh orang. Cuma mohon maaf ya Pak, bukan berarti kemudian saat kemudian kita dikucilkan kemudian meninggalkan umat. Ya, jadi kalau misalnya kita berusaha menjadi orang baik tapi dikucilkan, maka jangan kemudian menyendiri bahkan meninggalkan orang-orang dari bersosial gitu ya. Nah, Bapak sekalian yang juga Allah SWT, kemudian ada waktu fatrah, masa-masa kekosongan wahyu itu turun. Jadi setelah Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, itu beliau kemudian pulang, ya, lalu kemudian beliau minta Khadijah untuk kemudian menyelimuti. Nanti pada kejadian lain nanti juga sama. Ya. Sampai kemudian Khadijah menenteramkan dan kemudian bercerita kepada Warqah dan kemudian Rasul pun demikian. Sampai saat itu Rasulullah masih terus-menerus kembali ke Gua Hira untuk berikhtilaf. Dan setelah bertemunya beliau dengan Jibril dan waktu pertama pertemuan dengan Jibril itu sesungguhnya beliau tidak tahu bahwa itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi ungkapan laqad khasyyitu ala nafsi, saya tuh takut terhadap diriku sendiri. Jadi yang menimpa dirinya, dia takut kalau itu adalah sebangsa setan jin penunggu daripada Gua Hira atau Jabal Nur. Dan semakin terus kemudian beliau bersemangat, bahkan semakin rindu beliau itu untuk kemudian didatangi lagi oleh orang yang telah menemuinya dan menyampaikan terkait dengan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu tambah kerinduannya. Saking rindunya beliau itu sampai-sampai jarak waktu ketika beliau itu rindu ada yang menemui lagi sebagaimana pertemuan pertama. Itu kegalauan beliau itu di dalam beberapa riwayat sebutkan bahwasanya Rasulullah itu galau karena tidak ditemui lagi oleh Jibril, artinya tidak ditemui oleh orang yang telah menyampaikan Iqra gitu. Sampai ada beberapa ayat yang Allah mengisahkan fala'allaka bakhirun nafsaka. Jadi Rasulullah itu saking galaunya karena rindunya dengan orang yang pernah menemuinya dan mengatakan Iqra, itu sampai-sampai beliau itu
ingin terjun dari jurang gitu. Namun saat ini masa-masa fatrah yang dialami Rasulullah itu ada sebagian pendapat, ada yang menyebutkan bahwasanya masa fatrah atau masa kekosongan antara wahyu yang pertama kemudian wahyu selanjutnya itu ada menyebutkan bahwa itu antara 3 tahunan. Atau sebagian yang lain mengungkapkan antara 6 bulan. Namun Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sunnahnya beliau menyatakan bahwa yang paling rajih, yang paling kuat adalah riwayat Baihaqi yang menyebutkan bahwa anna muddata kanat sittata ashhur, bahwasanya masa kekosongan tidak mendapatkan wahyu itu Rasulullah hanya sekitar 6 bulan. Jadi bisa dibayangkan Pak ya, masa di mana beliau kok sampai pengen, kalau bahasa kasar kita, bunuh diri Pak ya. Bahasa kasar kita rasanya pengen bunuh diri. Kenapa? Karena seperti ditinggalkan orang yang paling dirindukan, yaitu yang telah menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai kemudian suatu hari di mana beliau berpikiran yang tadi berpikiran tadi, fala'ala bahimun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asama, kalau di dalam surat Al-Kahfi, bahwa Rasulullah itu sampai pengen membinasakan dirinya karena kalau dalam itu ayat ala asali, karena tidak mau berimannya orang-orang kafir, bukan. Tetapi ini memang Rasulullah karena sedihnya dan karena rindunya kepada orang yang telah menemuinya, sampai putus asa beliau itu ingin mengakhiri hidupnya. Saat itulah kemudian malaikat Jibril menampakkan, dan Rasul menyampaikan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya beliau melihat Jibril itu antara bainas sama'i wal ardh, berada duduk di antara langit dan bumi ya. Sampai kemudian mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat itu kemudian Rasulullah takut kembali pulang. Setelah kemudian pulang, mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, berkata kepada Khadijah, selimuti aku, kata Rasulullah. Iya, maka kemudian Rasulullah diselimuti, dan tidak lama kemudian barulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muzammil, saat Jibril ya itu fa'anzalallahu ya azza wa jalla, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaghfir wa li rabbika fasbir. Ayat ini yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan tentang kerasulan, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ayat ini sebagai perintah untuk Rasulullah SAW untuk melaksanakan ya, menyampaikan perintah Allah, yaitu menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak sekalian, dari ayat ini yang kalau kita perhatikan sebagai awal daripada mulainya Rasulullah menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Yang kemudian pertama yang beliau sampaikan, yang beliau dakwahi adalah Khadijah. Nah, kalau kita perhatikan Bapak sekalian, pertama dari ayat yang pertama Iqra dengan kemudian ya ayyuhal mudaththir, ini ada sebuah pengumuman awal bahwa salah satu yang menjadi dasar-dasar pokok yang harus dilakukan oleh orang yang akan melakukan perubahan terhadap umat ya. Kalau kita perhatikan pertama, ketika Allah SWT berfirman fa'anzir wa rabbaka fakabbir, berikan peringatan wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu lah yang harus kau besarkan. Jadi Bapak sekalian, ini merupakan tonggak-tonggak awal bahwa orientasi dalam orang mengajak kebaikan itu harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada sesuatu yang sifatnya duniawi ya. Dan modal yang Allah perintahkan
di awal-awal dakwah beliau, wa thiyabaka fatahhir. Ini merupakan modal ya. Jadi sesungguhnya buat sekalian, apakah ini hanya kerjaan para ulama saja? Tidak. Para ustaz tidak. Sesungguhnya setiap kita ini memiliki kewajiban untuk kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Yang menjadi pertanyaan, objek kita, siapa yang kemudian harus kita berikan peringatan? Setidaknya kalau kita sebagai kepala rumah tangga, adalah yang kita berikan peringatan itu adalah keluarga kita. Keluarga kita, bahwa kita diperintahkan untuk memberikan peringatan, fa'anzir wa rabbaka fakabbir, ya agungkan Allah, besarkan Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga kita. Artinya kalau kita sebagai petugas yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan peringatan, maka yang peringatan itu harus kita sampaikan kepada istri dan anak kita. Mereka adalah orang yang harus pertama kali yang tersentuh oleh nasihat kita. Jadi buat sekalian, mohon maaf nih, ruang dakwah, ruang pekerjaan untuk membesarkan Allah itu bukan meja-meja yang senantiasa ada di taklim-taklim para guru, tidak tugas mereka. Karena siapa yang kemudian akan menyampaikan itu di setiap rumah Baitul Muslim, rumah-rumah tangga kaum muslim, itu siapa yang akan menyampaikan? Kan enggak setiap orang itu mau masuk ke rumah-rumah. Sehingga bapak-bapak lah yang kemudian memiliki tanggung jawab besar untuk kemudian Allah diagungkan di rumah tangga. Makanya salah satu yang menjadi orientasi tujuan pokok utama dan menjadikan keluarga itu adalah orang-orang yang selalu menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Nah ini yang membangun itu tentu bukan guru-guru kan? Karena mohon maaf sekalian, kan istri dan anak kita itu kan tidak selalu mereka itu berada dalam majelis-majelis di mana orang mengajarkan tentang tauhid, orang mengajarkan tentang fikih, tentang soal ibadah gitu ya. Maka yang menjadi tanggung jawab di rumah-rumah kita semua masing-masing adalah kita sebagai kepala rumah tangga. Jadi bapak sekalian sebagai suami punya tanggung jawab besar untuk kemudian menyampaikan qum fa'anzir, tegaklah, berdirilah, ya, berikan peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah, wa thiyabaka fatahhir. Nah ini menjadi modal utama yang harus kemudian kita lakukan. Pertama kali adalah kita harus bisa membersihkan diri kita, walaupun yang paling berat itu adalah mendakwahkan orang-orang terdekat kita. Istri kita itu kan orang yang paling tahu kekurangan kita. Dan kebiasaan kalau orang sudah tahu tentang kekurangan, akan sulit menerima kebenaran yang dibawa oleh orang yang memiliki kekurangan. Ya. Kira-kira gini Pak, ada orang yang mengajarkan Quran, lalu Bapak tahu bahwa orang ini bacaan Qurannya belum fasih misalnya, lalu dia mengajarkan Quran, kira-kira Bapak percaya nggak diajarkan oleh Rasulullah? Kan sesuatu yang jadi hijab gitu ya. Ya, jadi pembatas saat orang itu nggak kita percaya akan bisa menyampaikan terkait dengan ilmu Quran. Kenapa? Karena kita tahu kekurangan dia. Maka seperti itulah sesungguhnya ketika kita menyampaikan kebaikan, walaupun sesungguhnya kita diajarkan untuk selalu mendengar, kalau dalam bahasa nasihat itu selalu mendengar kebaikan dari siapa saja yang datang. Jadi jangan jangan pilih-pilih gitu. Walaupun secara sosial, secara kejiwaan kita ini selalu akan melihat siapa yang berbicara. Nah, Bapak sekalian yang Allah Taala, wa thiyabaka fatahhir. Maka yang pertama yang kemudian harus disiapkan adalah mensucikan diri. Bersihkanlah thiyabaka fatahhir. Baju kalian sucikanlah. Artinya di sini Bapak sekalian, ini tidak hanya secara zahir makna asyam, yaitu pakaian untuk dibersihkan, tapi maknanya lebih dalam lagi gitu, bahwa baju kenaan pakaian yang kita kenakan itu menunjukkan hal yang nampak gitu.
Maka bagaimana mungkin orang yang tampaknya seorang pemabuk lalu kemudian dia menyampaikan dakwah kepada orang itu? Walaupun mohon maaf, kalau dalam bahasa sesungguhnya tidak ada dikaitkan antara kejahatan seseorang dengan ucapan yang dia ucapkan. Karena kayak gini loh, tidak boleh dilarang orang yang pezina lalu mengatakan kepada anaknya, nak, kamu jangan seperti ayah, karena ayahnya pezina. Walaupun ayahnya masih menjadi pezina atau ibunya pezina, mengatakan kepada anaknya, kamu jangan seperti ibu, nak. Itu kan apa yang diperbuat oleh ibunya sebagai seorang pezina atau ayahnya seorang pezina yang kemudian mengatakan kepada anaknya, nak, kamu jangan seperti ayah. Itu bukan berarti kemudian dia nggak boleh ngomong seperti itu, nggak begitu. Kenapa? Tetap saja bahwa nasihat kebaikan yang keluar dari lisannya kepada anaknya, dia berdiri sendiri. Dan apa yang dilakukan itu tidak menjadi penafi atau kemudian pembatal dari ucapannya. Ini yang kadang-kadang sulit bagi kita untuk kemudian tadi mendengar kebaikan itu keluar dari lisan seorang pezina misalnya. Atau misalnya si penjudi mengatakan, tolong kamu jangan kayak saya tuh senang judi, tapi kamu jangan ikut-ikut saya. Kan nggak boleh kemudian, kamu jangan ngomong gitu, kamu jangan masih main judi, jangan larang-larang, kan nggak bisa begitu. Tetap saja bahwa perilaku dia sebagai seorang penjudi saat kemudian menasihati anaknya atau orang lain agar tidak jatuh kepada perbuatan judi itu bukan berarti kemudian bertolak belakang dan dia berdiri sendiri. Tetap itu menjadi kebaikan itu. Tetap itu adalah nasihat yang baik, walaupun keluar dari seorang lisan penjudi. Hanya sekali lagi bahwa psikologi kita manusia itu akan mudah menerima saat orang yang berbicara adalah memiliki keteladanan. Makanya Bapak sekalian yang Allah telah menyiapkan Rasulullah SAW itu menjadi seorang yang memiliki keteladanan. Saat kemudian beliau diberitakan fa'andir, ya, memberikan peringatan, maka umatnya, kaumnya itu sudah melihat bahwa sosok beliau adalah sosok orang yang tidak punya celah sedikit pun. Bahkan sejak kecil sampai kemudian beliau mendapatkan wahyu itu, artinya ini masa belum jadi nabi, Pak. Ya, ketika beliau masih kecil, remaja, menikah, sampai kemudian mendapatkan wahyu, itu tidak ada sisi keburukan yang tampak pada diri Rasulullah SAW. Bahkan dalam beberapa riwayat, Rasul itu tidak pernah mendatangi tempat-tempat di mana berkumpulnya orang-orang Quraisy dalam menyembah berhala dan memberikan sajian. Termasuk saat berkumpul untuk menyembelih hewan kurban yang diperuntukkan, hewan sembelihan yang diperuntukkan untuk berhala, itu beliau tidak menghadiri penyembelihan tersebut dan tidak memakan daging yang diperuntukkan untuk berhala. Ini salah satu ismah, ya, kemaksuman atau Rasulullah SAW dijauhkan dari hal-hal yang bernuansa kemaksiatan sebelum kenabian. Baik Bapak sekalian, sudah mau dekat dengan jam 6. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau ada yang perlu didiskusikan? Adakah? Silakan Bapak sekalian. Ada? Tidak ada? Baik, sebentar lagi. Sudah sholat? Belum? Ya, mau sampai sholat? Ya. Nanti kita lanjutkan pada ini. Ada bab-bab yang menjadi sangat penting Pak sekalian. Nanti ayat berikutnya nanti terkait dengan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Walaupun dalam ayat ini kalau kita perhatikan, kalau kita lanjutkan Pak sekalian, wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Allah memberikan perintah tinggalkan jalan-jalan kefajiran. Jadi kalau sudah mau berdakwah, maka jalan fujur, keburukan itu harus ditinggalkan. Wa rujza fahjur wala tamnu tastakfir, dan jangan berharap dari pemberian itu mendapatkan yang lebih besar. Artinya di sini Allah dari sejak awal kalau kita perhatikan Bapak sekalian, pekerjaan Rasulullah SAW itu tidak ada yang memiliki kecenderungan kepada materi duniawi.
Artinya apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau ajak bukanlah mencari kemakmuran pribadi, bukan untuk mencari harta benda, bukan mencari apa pasangan. Ya. Karena sekarang kalau misalnya kalau udah jadi kiai, jadi ustadz, ya, jadi mubalik, ya, jadi dai itu kadang-kadang hartanya banyak, powernya udah terkenal, akhirnya kemudian segala-galanya dia dapat, uang dapat, bahkan kemudian menjadi figurnya para wanita lah ya. Ya. Itu jadi kemudian ya mohon maaf Pak ya, kalau jadi figurnya para wanita itu kan berpikirnya untuk kemudian nikah lagi, besar lagi. Kenapa? Karena banyak yang mau gitu. Gitu. Itu salah satu yang kadang-kadang menjadi godaan ya. Godaan para kiai, para ustadz itu adalah saat mereka itu tadi semakin besar dengan namanya, hartanya semakin banyak. Sementara kalau kita perhatikan qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Yang terakhir jangan lupa ya. Jadi ketika Allah jangan dari apa yang kau dakwahkan itu meminta kembalian atau meminta kebaikan yang lebih besar duniawi yang ingin kau dapatkan. Dan duniawi yang didapatkan dari orang-orang yang mendakwakan itu kan mohon maaf penghormatan. Jadi jangan gila penghormatan, karena banyak sekali orang-orang yang menempatkan sebagai guru agama, kalau saat tidak dihormati dia tidak kemudian wah ini orang sama guru pada hormat. Ini kadang-kadang salah, duniawinya dia terjebak kepada meminta penghormatan. Kalau nggak dikasih tempat duduk yang bagus nggak terima, kalau tidak dilayani nggak terima. Ini kesalahan-kesalahan besar orang-orang pendakwah. Kemudian tidak tadi duniawi yang lain adalah ya termasuk adalah wala tamnun tastakthir, itu adalah ingin memperoleh dari dakwahnya itu dunia harta. Ya dunianya adalah harta. Sehingga tidak diperbolehkan. Rasul tidak pernah mentakrifkan. Ini bahkan mohon maaf, sama sekali tidak sama ada harapan seperti itu. Dan kalau awal dakwah Rasul, mohon maaf, Rasul itu bukan diundang, Rasul itu mendatangi gitu. Nah ini kan kesalahan kita ya. Ya kesalahan para dai itu hanya dia memberikan ceramah saat diundang saja, tapi tidak pernah memberikan nilai-nilai agama kepada dengan mendatangi orang-orang. Sehingga salah satu risalah kenabian itu adalah kalau orang itu dia punya majelis di mana dia adalah menjadi pengundang. Makanya saya senang dengan Bapak kalau dengar ceramahnya. Contoh misalnya saya paling suka berguru dengan Gus Bahar. Beliau itu punya dua majelis. Majelis yang beliau mengundang orang untuk datang dan majelis yang beliau diundang. Dan salah satu yang paling banyak beliau memberikan pengajaran adalah majelis yang beliau mengundang. Itu artinya kalau orang mengundang itu tidak ada orientasi duniawi saat orang itu mengundang. Kan gitu. Ini yang bedanya. Tetapi bagaimana Pak kalau bukankah adabnya itu murid datang kepada guru? Ya, kalau dalam bab yang lain ya, murid itu datang kepada guru, bukan guru yang datang kepada murid. Dua-dua itu dilakukan, antara mendatangi dan antara didatangi. Ya didatangi itu ya dengan cara mengundang tadi ya, diundang sehingga murid-murid yang pada datang. Tetapi juga beliau mendatangi di beberapa kayak misalnya kajian di Yogyakarta, di Rembang, itu beliau mendatangi, bukan diundang. Ini bagian daripada risalah kenabian bahwa Rasulullah SAW itu datang kepada umat, bukan didatangi oleh umat. Ya, tetapi para sahabat yang mereka sudah masuk dalam Islam, maka mereka mendatangi Rasulullah SAW, datang kepada Rasul. Ya. Jadi bagian daripada adab dalam belajar dan mengajar terkait dengan dalam belajar Islam. Demikian buat sekalian, sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan nanti kelanjutan dari wahyu Allah SWT setelah Rasul mendapatkan perintah qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir.
Kita cukupkan dengan kaum majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.